Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tubuh Hanli bergoyang beberapa kali, dan dia tiba kembali di tempat bentrokan baru saja terjadi. Dia melihat pecahan alat roh yang hancur berserakan di tanah, dan hanya bisa menghela nafas sedih. Namun, dia telah menyempurnakan alat roh itu untuk menyelamatkan hidupnya dalam situasi yang mengerikan, jadi alat itu pasti memenuhi tujuannya. Hanli tidak berani tinggal di tempat ini lebih lama lagi, dan tepat ketika dia akan pergi ke arah yang berlawanan dari tempat binatang kecil dan humanoid mini menghilang ketika suara laki-laki terdengar lebih dari 100 kaki di udara di atas. Tidak buruk sama sekali. Untuk berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dengan hidupmu tepat di bawah hidung Hua Guang, sepertinya kamu bukan prajurit penyempurnaan tubuh biasa. Wajah Hanli langsung memucat setelah mendengar ini, dan dia benar-benar terpaku di tempat. Pada saat yang sama, beberapa garis cahaya spiritual melintas di udara, dan 3 sosok humanoid mini muncul sekaligus, yang masing-masing berukuran beberapa kaki. Salah satu sosok humanoid miniatur mengenakan satu set jubah biru dengan cahaya tajam berkilauan di matanya, dan tampaknya memuji Hanli dengan senyuman di wajahnya. Namun, matanya sedingin es. Sosok humanoid itu terbang di udara di atas awan merah tua, sementara dua temannya adalah seorang pria berotot yang berkilauan dengan cahaya merah, dan seorang wanita muda dengan wajah dingin, serta lapisan kabut glasial putih menyelimuti tubuhnya. Ketiganya suku roh. Hanli menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan terkejut di hatinya. Dalam situasi yang mengerikan ini, dia membuat keputusan yang berlawanan dengan intuisi untuk menyimpan manik-manik penakluk abadi lagi. Di hadapan 3 kultivator suku roh, tidak mungkin baginya untuk melukai ketiganya sekaligus bahkan jika dia menggunakan manik penakluk abadi. Selain itu, mereka bertiga tidak menyerangnya begitu muncul, jadi mungkin ada kesempatan baginya untuk selamat dari cobaan ini tanpa perlawanan. Dengan demikian, ekspresi Hanli mereda saat dia melihat ke atas pada 3 sosok miniatur humanoid di langit. Pria merah berkilauan dengan hati-hati memeriksa Hanli sebelum tiba-tiba menoleh ke pria di atas awan merah dengan sikap hormat. Tuan Sutian, dia sempurna untuk kebutuhan kita. Dia adalah prajurit penyempurnaan tubuh bermutu tinggi, dan dia pasti tahu lokasi lembah Chaotic. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan sihir apapun, jadi dia cocok untuk kami. Baiklah, kalau begitu bawa dia. Pria di awan merah itu mengangguk. Pria merah itu sangat gembira mendengar ini sebelum beralih ke Hanli dengan senyum sinis. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi wim api yang berukuran sekitar 1 kaki saat dia melesat ke arah Hanli. Hati Hanli tersentak kaget saat melihat ini. Dalam menghadapi serangan yang akan datang, Hanli tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Dengan demikian, cahaya keemasan cemerlang melintas dari tubuhnya saat dia mengaktifkan seni Vajra hingga batas maksimalnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 2 Immortal Vanquishing Bats, dan bersiap untuk melemparkannya ke arah wim api. Tepat pada saat ini, pria di awan merah bisa melihat bahwa Hanli mampu membalas, jadi dia mengarahkan jari ke arah Hanli. Hanli tiba-tiba merasakan udara mengencang di sekelilingnya saat ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar tiba-tiba turun ke atasnya, mencoba menghancurkannya ke tanah. Hanli segera menahan diri untuk menggunakan manik-manik penakluk abadi karena kekuatan besar ini membebani dirinya. Jika dia mencoba dan melemparkan manik-manik ke udara sekarang, mereka tidak akan dapat melakukan perjalanan terlalu jauh, dan kemungkinan besar dia akan terjebak dalam ledakan kekuatan. Dengan demikian, dia hanya bisa menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam seni Vajra miliknya, yang semakin meningkatkan kekuatannya untuk menahan tekanan tak terduga yang jatuh dari atas. Namun, ledakan kekuatan ini terlalu besar. Meski mampu mempertahankan posisi berdiri,
Tubuh Han Li tenggelam ke tanah seperti paku yang telah ditancapkan kuat ke tanah, tenggelam sampai ke lututnya. Pada saat yang sama, Han Li dikejutkan oleh sensasi mati rasa dan dibuat tidak bisa bergerak sama sekali setelahnya. Pria di awan merah tersendat saat melihat ini, dia agak terkejut dengan kekuatan Han Li yang luar biasa. Kemarahan melonjak di hati Han Li. Agar kultivator Sukuro ini dapat melepaskan kekuatan yang menghancurkan seperti itu hanya dengan satu titik jarinya menunjukkan bahwa dia di atas tahap transformasi dewa. Mungkinkah dia adalah seorang kultivator tingkat roh yang mendalam di Sukuro? Lampu merah menyala, dan miniatur Fire Wim sudah ada di atas Han Li. Mengambil keuntungan dari imobilitasnya, ia terjun ke bawah tanpa ragu sebelum menghilang ke kepala Han Li. Han Li mengeluarkan raungan kemarahan yang menggelegar saat wajahnya menjadi bengkok karena kesakitan. Pria di awan merah itu hanya tersenyum dan menarik jarinya yang terulur saat melihat ini. Kekuatan besar yang membebani Han Li tiba-tiba menghilang, dan karena dia telah menangkal kekuatan ini sepanjang waktu, membuatnya melompat langsung dari tanah dan beberapa puluh kaki ke udara. Cahaya keemasan yang menyilaukan kemudian memancar dari tubuhnya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bergegas ke hutan terdekat seperti embusan angin kencang yang gila, mengayunkan tinjunya dengan liar ke pepohonan di dekatnya. Semua pohon yang ditabraknya tumbang di tengah ledakan keras tanpa kecuali, menciptakan keributan yang sangat keras. Pada awalnya, pria di atas awan merah hanya memandang dengan senyum tenang. Namun, saat omelan Han Li terus berlanjut tanpa menunjukkan tanda-tanda berhenti, senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar saat sedikit kebingungan muncul di matanya. Tuan Sutian, mungkinkah Xian menemui kesulitan? Wanita muda yang berdiri di sampingnya juga mulai agak khawatir. Pria di awan merah berhenti sejenak untuk mempertimbangkan gagasan ini sebelum menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya baik-baik saja. Wujud asli Xian adalah Flame Devouring Bat, jadi seharusnya mudah baginya untuk melahap indera spiritual dari seorang prajurit penyempurnaan tubuh. Selain itu, aura manik itu sendiri belum berkurang sama sekali. Wanita muda dari Sukuro cukup lega mendengar ini. Tiba-tiba, keributan yang bergemuruh di hutan terhenti secara tiba-tiba. Sedikit kegembiraan muncul di wajah wanita muda itu, namun pria di awan merah menyipitkan matanya saat dia mengintip ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian, Han Li muncul kembali dari hutan. Namun, dia benar-benar tanpa ekspresi, dan matanya sedikit berkaca-kaca. Pria di awan merah menatap Han Li sejenak sebelum bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Xian?" Han Li memutar lehernya dari satu sisi ke sisi lain dan menjawab dengan suara pria kekar dari Sukuro itu, "Tidak buruk. Tubuh manusia ini benar-benar sangat kuat, hanya saja indera spiritualnya sedikit lebih kuat daripada manusia biasa, jadi aku butuh sedikit usaha untuk menaklukkannya." Senang mendengarnya. Ini bukan prajurit penyempurnaan tubuh biasa, dan aku takut kamu akan menemui beberapa kesulitan. Pria di awan merah tua itu tersenyum menanggapi. Apa bedanya dia dengan prajurit penyempurnaan tubuh pada umumnya? Bukankah dia hanya sedikit lebih kuat dari biasanya? Tuan Sutian, aku sudah menemukan lokasi lembah Chaotic, tapi agak jauh dari tempat kita sekarang. Haruskah kita pergi ke sana sekarang? Han Li tanya. Tidak perlu terburu-buru. Hua Guang mengejar leopard Kirin Beast yang bermutasi itu, dan dia akan segera kembali. Mari kita tunggu sebentar lagi, pria di atas awan merah itu menjawab. Han Li mengangguk setelah mendengar ini dan terdiam saat dia berdiri di tempat. Setelah lebih dari 1 jam berlalu, seberkas cahaya putih terbang di udara dan muncul di hadapan ketiganya dalam sekejap mata. Cahaya memudar untuk mengungkapkan sosok humanoid mini itu, yang memegang rantai cahaya biru. Di sisi lain dari rantai itu, binatang kecil itu terikat erat dan melayang tepat di belakangnya. Hah! Manusia ini!
Sosok humanoid putih itu sedikit terkejut melihat Han Li ada di sini. Jangan khawatir, indera spiritual manusia itu telah ditelan oleh Si Yan, jadi dia mengendalikan pria ini sekarang, pria di awan merah itu menjelaskan. Begitu, itu agak nyaman, aku tidak membawa Spirit Beast Ring, jadi agak merepotkan bagiku untuk membawa Leopard Kirin Beast ini. Kamu menjaganya untukku untuk saat ini. Sosok humanoid putih sangat gembira mendengar ini, dan dia segera melemparkan binatang kecil yang diikat. Han Li menangkap binatang kecil itu, dan cahaya memancar dari cincin rohnya, di mana binatang kecil itu tiba-tiba menghilang. Baiklah, Si Yan, melihat seperti yang kamu tahu lokasi lembah Chaotic, kami akan membuatmu memimpin. Kami tidak punya banyak waktu sekarang, jadi kami tidak bisa menunda. Ini adalah kesempatan sempurna bagi suku kita untuk mengamankan darah dewa. Jika tidak, suku roh 5 unsur tidak akan bersedia mempersembahkan darah dewa kepada kita. Dengan setetes darah dewa ini, kita akan dapat menghasilkan sejumlah besar saudara-saudara, jadi kegagalan bukanlah suatu pilihan. Hua Guang, Anda pergi dan bertemu dengan para kultivator dari suku roh 5 elemen. Beritahu mereka bahwa kami akan langsung pergi ke lembah Chaotic. Si Yan, ketika kami sampai di sana, Anda masuk ke sana dulu dan berbaur menyusup ke manusia di sana, lalu bertindak sesuai dengan tuntutan situasi. Su Tian menyampaikan serangkaian instruksi. Iya, Han Li menjawab karena semua orang juga mengangguk dengan ekspresi serius. Ayo pergi. Pria di awan merah mengeluarkan satu instruksi terakhir, dan kelompok mereka menghilang ke dalam hutan. 6 hari kemudian, Han Li muncul di sebuah bukit kecil di luar lembah Chaotic. Ada 7 atau 8 kultivator manusia dan prajurit penyempurnaan tubuh bersamanya, semuanya tahap formasi inti atau prajurit penyempurnaan tubuh tingkat tinggi. Semua orang dalam kelompok mereka memandang dalam diam di pintu masuk ke lembah Chaotic di jarak yang sangat jauh. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu menoleh ke seorang pria tua yang memegang kipas daun palem, dan bertanya, "Kakak Sun, akankah senior Huang Liang dan Tuan Kota Lan benar-benar muncul hari ini untuk melawan para kultivator suku roh?" Tidak diragukan lagi, aku hanya datang ke sini setelah menerima surat langsung dari City Lord Lan sendiri. Selain kelompok kami, ada juga orang lain yang menunggu di dekat sini. Tampaknya senior kami berniat memenangkan pertempuran ini. Mereka hanya meminta kami untuk datang ke sini untuk menahan kultivator ras iblis yang mungkin mencari keuntungan dari kekacauan, jawab lelaki tua itu dengan suara yang dipenuhi dengan keyakinan. Pria tua itu melirik seorang cendekiawan dalam kelompok sebelum bertanya dengan senyum tipis, melihat senior Huang Liang dan Tuan Kota Lan mengeluarkan instruksi langsung kepada kami wajib datang ke sini. Namun, mengapa kalian berdua juga mau berpartisipasi dalam hal ini, Saudara Li, Saudara Han? Saya datang ke makam matahari terbenam untuk menemukan cara untuk membuat terobosan, jadi tidak mungkin saya melewatkan pertempuran antara makhluk di atas tahap transformasi dewa. Mungkin saya akan dikejutkan oleh beberapa inspirasi. Selain itu, Tuan Kota Lan dan yang lainnya juga telah menawarkan hadiah yang bagus, jawab Han Li dengan tenang. Jawaban yang diberikan mereka itu hampir sama. Pria tua itu mengangguk setelah mendengar ini, dan tidak lagi curiga terhadap keduanya. Lagi pula, sebagian besar orang yang berkumpul di sini mengambil risiko ini karena alasan yang kira-kira sama. Tepat pada saat ini, tangisan panjang tiba-tiba meletus dari dekat lembah Chaotic. Setelah itu, semburan ki iblis yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara, bergabung membentuk awan kabut iblis putih keabu-abuan yang menyelimuti seluruh langit. Raungan mengerikan meletus, tampaknya dari segala arah, di tengah embusan angin busuk yang ganas. Ledakan besar ki iblis melonjak menuju pintu masuk ke lembah Chaotic, mengejutkan Han Li dan semua manusia lain yang berada di dekatnya.
Ada beberapa kultivator yang melakukan pengawasan terhadap tempat ini, dan mereka baru saja menyaksikan dua kultivator suku roh menghancurkan makhluk ras iblis yang hadir belum lama ini. Bahkan ada beberapa binatang iblis tingkat tinggi metamorfosis yang telah terbunuh selama pertempuran itu, jadi cukup jelas bahwa kedua kultivator suku roh itu adalah makhluk yang sangat kuat. Namun, binatang iblis itu tiba-tiba menimbulkan keributan yang begitu besar. Apakah mereka berencana untuk memaksa masuk ke lembah Chaotic? Saat semua manusia yang bersembunyi di dekatnya melihat dengan bingung, ledakan gemuruh tiba-tiba meletus dari arah lembah Chaotic. Setelah itu, dan gerombolan besar makhluk muncul dari tanah serta langit. Semua makhluk di langit adalah burung kayu hijau, masing-masing berukuran sekitar 10 kaki, sedangkan makhluk yang muncul dari tanah adalah raksasa batu besar yang tingginya sekitar 70 kaki. Raksasa batu memiliki tubuh yang sangat kasar dengan hanya sepasang mata putih di masing-masing wajah. Selain itu, mereka datang dalam semua bentuk yang berbeda. Munculnya begitu banyak boneka kayu dan batu membuat semua orang menarik napas tajam serempak. Ekspresi Hanli juga sedikit berubah saat melihat boneka yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja muncul. Tepat pada saat ini, burung phoenix kayu hijau dan raksasa batu dengan tubuh putih keabu-abuan muncul pada saat bersamaan. Cahaya spiritual melintas di atas kepala phoenix kayu, dan bola lampu hijau muncul, memperlihatkan seorang wanita dalam gaun hijau yang ukurannya hanya sekitar 1 kaki. Sementara itu, raksasa batu besar itu mengulurkan tangan yang besar, dan seorang lelaki tua dengan ukuran yang kira-kira sama muncul di atas telapak tangannya. Pria tua itu memegang tongkat batu putih dan menatap dengan ekspresi dingin pada semburan besar ki iblis yang mendekat. Apakah rekan Daois Xiao ada di sana? Keluar dan temui aku jika kamu ada, pria tua itu berkata. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, suaranya jelas terdengar oleh semua manusia dan iblis dalam radius lebih dari 5 km. Hamparan luas ki iblis putih keabu-abuan di kejauhan tiba-tiba mulai berjatuhan dan melonjak, diikuti teriakan Phoenix terdengar dari dalam. Setelah itu, bola api hitam ditembakkan sebelum berubah menjadi seorang wanita muda dengan gaun megah dengan ekspresi dingin di wajahnya. Untuk apa kau memanggilku, Huang Xi? Mungkinkah kau mengosongkan dirimu dari lembah kekacauan? Wanita muda itu bertanya dengan sikap dingin. Mengosongkan lembah Chaotic. Kamu benar-benar berani bermimpi besar, rekan Taois Xiao. Siapa yang hampir diburu sampai mati oleh kita berdua hanya setengah bulan yang lalu? Kamu hanya seorang kultivator setan transformasi dewa awal, apakah Anda berencana untuk melawan dua jenderal pertengahan dewa sekaligus? Saya hanya menyarankan Anda untuk mundur daripada membunuh Anda di tempat sehingga para kultivator manusia itu tidak mendapat manfaat dari pertempuran kita, kata wanita muda yang berdiri di atas burung phoenix kayu itu. Oh, sepertinya mereka sama sekali tidak menghormatimu, ya. Las Xiao. Overhead ki iblis melonjak sekali lagi saat kultivator iblis lain muncul dari dalam. Ini adalah kultivator setan pendek dan kurus dengan ngengat berkilauan duduk di bahunya, tidak lain adalah pemuda bermarga Huan itu. Ekspresi Huang Xi dan Tian Ying berubah drastis saat melihat pemuda ini, dan yang pertama berseru, Huan Changqi. Mengapa kamu ada di sini? Tes. Aku melihat kalian berdua masih mengenaliku. Selama pertempuran terakhir kita, aku bisa bertahan melawan kalian berdua bahkan sebelum mencapai tahap tempering spasial. Lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, dan aku sudah menempa tubuh 5 unsur sejak lama, namun kalian berdua masih hanya sepasang jenderal roh rendahan. Tampaknya selain rentang hidup Anda yang panjang, Anda kultivator suku roh tidak dapat dibandingkan dengan kultivator ras iblis dan manusia dalam aspek lain manapun. Suku roh Anda kemungkinan besar akan terhapus dari muka alam roh pada akhirnya, sama seperti semua ras lemah lainnya. Jika Anda bertanya kepada saya,
Anda harus berjanji setia kepada kami selagi Anda masih bisa. Lagi pula, beberapa dari Anda keterampilan cukup berguna untuk dua ras kami, jadi paling tidak, kami akan memastikan bahwa Anda tidak benar-benar punah, kultivator setan muda berkata dengan suara tenang. Kamu benar-benar berani berbicara, rekan Taois Huan. Suku roh kita mungkin tidak terlalu kuat, tetapi telah ada di alam roh selama ini, dan pasti ada alasan untuk ini. Kamu hanya seorang penatua ras iblis, apa hakmu untuk meramalkan jatuhnya suku roh kita? Huang Xi sangat marah setelah mendengar pernyataan berani pemuda itu. Pemuda itu tidak marah sedikit pun oleh tanggapan berduri Huang Xi. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak ketika berkata, memang benar bahwa saya tidak berhak berbicara tentang suku roh Anda, tetapi kata-kata itu diucapkan oleh patriark ras iblis kita, dan saya hanya menyampaikan pesannya. Kamu harus berhenti bermimpi. Selama Roh Kudus kita terus ada, kita tidak akan pernah tunduk pada ras lain. Tian Ying membalas dengan dingin. Jika itu yang terjadi, maka tidak ada yang perlu saya katakan. Rekan Taois Huang Liang, Tuan Kotalan, Anda harus menunjukkan diri Anda juga. Saya tahu kalian berdua sudah tiba di sini kemarin. Apakah Anda benar-benar berencana untuk menonton dari pinggir dan menukik untuk mengambil semua rampasan perang? Senyum dingin muncul di wajah pemuda itu ketika tiba-tiba berbalik sebelum menunjuk ke suatu tempat di udara. Kedua jenderal roh dan semua manusia yang mengintai di dekatnya tertegun mendengar ini. Cahaya putih redup menyala, dan bahtera giok terungkap seolah kerudung tak terlihat telah diangkat. Busur besar itu memiliki panjang 300 kaki dan lebar 50 kaki. Semua kultivator manusia di bahtera memasang ekspresi terkejut, karena penyamaran mereka telah terbongkar. Itu mengat api ilusi. Jadi kamu yang menguping pembicaraan kita di setting Sun City. Ekspresi spirit Lord Huang Liang menjadi gelap saat dia melirik ke arah bahu pemuda itu. Apakah kamu baru saja menyadarinya, Kakak Huang Liang? Aku mengira kamu sudah mengetahuinya sejak lama. Pria muda itu mengerutkan bibirnya. Spirit Lord Huang Liang tampaknya akrab dengan pemuda ini, dan sedikit cibiran mencemooh muncul di wajahnya ketika dia bertanya, apakah kamu tidak bersembunyi selama bertahun-tahun seperti tikus pengecut, mencoba untuk melampaui kesengsaraan surgawi berikutnya? Mengapa kamu datang ke sini? Jika saya memiliki keyakinan dalam melampaui kesengsaraan surgawi saya yang menyerang setiap 3000 tahun sekali, mengapa saya datang ke sini? Saya telah dipukul di tahap tempering spasial selama lebih dari 10.000 tahun, dan kesengsaraan terakhir saya sudah sangat sulit. Bagi saya untuk melampaui, tidak ada kemungkinan saya akan dapat menahan yang berikutnya. Jadi satu-satunya pilihan saya adalah keluar dan mencari beberapa peluang. Sebaliknya, Anda baru saja mencapai tahap tempering spasial belum lama ini, rekan Taois Huang Liang, jadi Anda hanya harus menahan satu kesengsaraan surgawi. Anda memiliki jalan panjang di depan Anda, pemuda itu menghela nafas. Saat menyebutkan kesengsaraan surgawi, ekspresi spirit Lord Huang Liang segera menjadi sangat tegang. Adegan-adegan selama kesengsaraan surgawi pertamanya masih sangat jelas dalam pikirannya, dan itu adalah pengalaman yang sangat menakutkan sehingga dia bergidik saat mengingatnya. Bibir spirit Lord Huang Liang berkedut saat dia mengirimkan suaranya ke pemuda itu, jika kamu mencoba mencari kesempatan untuk membuat terobosan, bukankah lebih baik bagimu untuk pergi ke dunia? Apa yang kamu lakukan di sini di wilayah manusia? Jika kamu ingin mengarang alasan untuk berkelahi, setidaknya berikan alasan yang masuk akal. Saya khawatir itu adalah tuduhan palsu yang Anda tujukan kepada saya, rekan Taois Huang Liang. Alasan saya muncul di setting Sun City justru karena saya ingin mengundang Anda dalam perjalanan lain ke primordial. Namun, saya kemudian tersandung atas insiden Sukuro ini,
dan aku tidak punya pilihan selain bertindak sebagai sesepuh dari ras iblis." Pemuda itu terkekeh ketika dia mentransmisikan suaranya sebagai tanggapan. "Kamu mengundangku ke dunia purba." Spirit Lord Huang Liang goyah setelah mendengar ini. Itu benar. Meskipun manusia dan iblis adalah makhluk yang berbeda, kemampuan individu kita pasti akan dapat saling membantu di dunia purba, menjadikannya perjalanan yang jauh lebih aman. Kami melakukan perampokan yang sangat melimpah ke dunia purba bersama beberapa ribu bertahun-tahun yang lalu, bukan? Saya sangat percaya diri dengan kemampuan Anda, rekan Taois Huang Liang, bahkan lebih dari kemampuan sesama tetua saya. Anda dekat dengan kesengsaraan surgawi kedua Anda, bukan? Jika tidak temukan beberapa harta yang dapat membantu Anda mengatasi kesengsaraan, mungkin peluang Anda untuk menahan kesengsaraan sangat kecil. Lagi pula, kesengsaraan akan terus bertambah kuat dengan setiap kejadian berturut-turut, bahkan jika basis kultivasi Anda tidak berubah, pemuda itu tanya dengan suara tenang. Pandangan kontemplatif muncul di wajah Dewa Roh Huang Liang saat dia berdiri di atas bahtera giok, dan hanya setelah beberapa saat dia perlahan menjawab, "Melihat kamu begitu terbuka dan jujur, aku akan mengungkapkan kebenaran kepadamu, Saudara Huan. Dalam keadaan saya saat ini, saya memperkirakan bahwa saya hanya memiliki 50% peluang untuk melampaui kesusahan kedua saya. Selama transendensi kesusahan pertama dan sebelumnya, banyak harta saya telah dihancurkan. Sejujurnya, saya memiliki kurang dari 25% peluang untuk melampaui kesengsaraan surgawi saya berikutnya. Jadi bagaimana? Apakah Anda bersedia melakukan perjalanan ke dunia purba bersama saya?"